Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau berdiskusi tentang apa, Mbak Hana? Doktrin ajaran Islam untuk generasi Muslim di masa pandemi. Ya, ini gimana ya, teman-teman? Maksudnya doktrin itu gimana ya, teman-teman? Untuk Amel, gimana sih maksudnya doktrin itu, Mel? Menurutmu, Mel? Doktrin agama apa? Menurutku ya. Ajaran Islam untuk generasi Muslim. Ini sebenarnya yang dibahas kan tentang gimana ya? Kalau di sini kan di pendahuluan ada kutipan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi intinya di sini adalah kayak gimana sih? Halo, Mbak Amel. Nah, ini mungkin ini adalah salah satu sisi negatif dari pandemi ya. Kuliah online. Oke. Saya ulangi ya. Ya, baik. Jadi yang dibahas di sini adalah tentang gimana sih pendidikan zaman sekarang sama yang dulu itu emang beda, dan harus mengikuti zaman ya. Cara pengajarannya mungkin ya. Iya. Kalau Mbak Hana gimana, Mbak Hana? Menurut Anda? Kalau menurutku sih doktrin itu sama kayak ajaran Islam yang biasanya kita pahami. Ya. Itu aja. Tapi kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang tuh nggak bisa kayak datang langsung ke tempatnya atau ikut pengajian secara langsung. Mungkin penerapannya aja. Oh iya, iya. Kalau Mbak Lintang gimana menurut Mbak? Biar kita ngeresumnya itu enak gitu ya. Kan menurut pandangan kalian masing-masing. Mbak Lintang gimana, Mbak Lintang? Ya pokoknya itu tadi, mendidik anak itu berbeda, nggak boleh disamakan dengan yang dulu-dulu, yang sekarang ya sekarang, yang dulu ya dulu. Jadi orang tua sangat penting ya, peran orang tua itu penting ya. Terus ini yang mau diresum itu yang mana? Semuanya. Mana nih, teman-teman? Menurutmu ya, Reo? Menurutmu ya, agama itu penting nggak sih, Lek, diajarkan agama itu apa ya? Agama itu yang hal yang penting, hal dasar yang penting untuk diajarkan ke anak-anak nggak sih? Menurutku penting. Penting. Apa? Kenapa? Soalnya kan kalau nggak ada bimbingan dari orang tua, terutama dalam hal ajaran Islam, agama, itu pasti perilaku
perilakunya itu gak bakal baik, mesti ada apa Nyeleneh. jenis Nyeleneh. ya, jadi Baik. perlu ada ajaran agama. Lek kalian apa itu lek kalian di masa pandemi itu lek misalnya ngaji-ngaji pengajian itu apa ya beribadah inilah di masa pandemi ini ya apa sih maksudnya kesulitan apa ya apa kayak sholat id misalnya Kalau kesulitannya enggak, tapi cara memahaminya itu enggak seluas kalau pas tatap muka. ngono ya maksudnya kayak belajarnya tak Maksudnya yang pas tatap kalau muka ini virtual itu biasa, kalau virtual itu gampang bosen, jadi kadang nggak masuk. nggak masuk. Gini materi ini tulisan kalimat mendoktrin ajaran Islam terhadap generasi digital natif ini dalam tujuannya adalah menghasilkan perubahan religiusitas anak dalam berperilaku berprinsip pada tujuan yang jelas, penekanan pada hal-hal positif dalam rangka pertumbuhan agama, pergerakan pembelajaran yang mudah dan efektif, dan penilaian berfokus pada perubahan sikap. Berarti kan generasi-generasi sing saiki ku nemen ngono gak sih? Ya enggak sih? Nemen ngono. Mesti Mohon diulangi, bisa diulangi ya? Di halaman 168. 168 kalimat pertama. Sudah nemu. Mendoktrin ajaran Islam terhadap gimana pertanyaannya? Berarti kan perlu Pertanyaannya tadi gimana? dari generasi yang sekarang, generasi kita yang sekolah pandemi istilahnya, itu berarti kan penting sekali ini, mesti perlu ditekankan agama yang sangat tekan apa ya pengarane, beginilah perlu gak? Perlu ya. Perlu. Kalau pembelajaran agama lewat virtual, kalau buat anak-anak itu efektif apa enggak? Menurut Mbak Amel, Mbak Lintang, Mas Bagas. Secara kan kalau anak-anak beda sama orang dewasa. Mbak Amel dulu Nggak efektif. Karena biasanya iya. mainan HP, kadang lupa nggak belajar. Ya. Gitu nggak? Aku iya sih nggak efektif. Soalnya iya nggak efektif bisa. Contohnya sekarang aja dikasih materi tapi kan belum ada penjelasan toh. Ya nggak sih? Belum dijelaskan secara langsung dari pembimbingnya, ya nggak sih, pengampu. Ya kan? Tadi yang ditulis yang inti-intinya itu aja.
kayak penting enggaknya, terus selama pandemi ini gimana, itu aja sebetulnya. Terus ada lagi Terus nanti kan pengetikan itu ada daftar pustaka nih. Daftar pustaka ya diisi jurnal ini nanti berarti. di siapa? Terus bagian format pengetikan itu di PDF PPKI itu ada yang tahu nggak halaman berapa tempatnya? Aku nggak tahu, mungkin Mbak Amel lebih apa. Mana? Sing PPKI nonton sih. Ini kok resum kan? Tak cari Resum. pernyataan enggak? Resum dikasih daftar pustaka. Hah? Itu tadi udah dikasih template ya. Cek, coba tak buka. Share screen ah. PRS memang nggak ada daftar pustaka. Kan daftar pustaka ya pada ambek ning iku. Emang ya takut. Aku juga tanya itu tadi. Oke. Ini ndak krungu aku. Butuh share screen ah, Tang, Bintang. Enggak. Oh iya, enak daftar pustaka nih. Yang pertama sing ditulis kok resum minimal 3 paragraf. Terus ditulis tujuan penulisan, terus metode yang digunakan. Terus di laporan hasil diskusi dicari masalah yang ada di jurnal. Setelah diresum, cari masalahnya. Ya, terus peserta yang hadir, screenshot hasil diskusi sama link YouTube. Record ini tak. Ada template-nya, tak cari sendiri. Persediaan screenshot boleh dong. Kalau solusi buat anak-anak yang kan pembelajaran ajaran Islamnya lewat virtual, pasti kan pakai handphone. Kalau apa itu nggak bisa kontrol waktunya gimana? Seharusnya sebagai kakak, orang tua, ataupun saudara menanganinya. Dari aku sih menangani ini bagi waktu dong. Dibagi waktu aja. Ya misal nggak bisa kepepet
ya izin. Ya, itu salah satunya negatifnya dalam pembelajaran online. Terus ini nggak ada yang screenshot ah? Screenshot. Kayak aku ada mau tambahan ini gimana ya? Yo, Ya. lanjut. Ini di halaman 168 di paragraf yang terakhir ini kan ditulis dimensi pemahaman agama bagi anak-anak digital naratif termasuk secara langsung juga mengharuskan generasi muslim memiliki kompetensi multiliterasi. Penguasaan penggunaan komputer atau program, mengakses internet dan website, membaca teks dari screen, memahami informasi dan pengetahuan agama secara audio sampai visual, dan etika dalam dunia cyber menjadi satu kesatuan simulan perhatian dalam implementasi doktrin ajaran Islam kepada anak-anak. Nah, kan kita ini di UM kan dapat mata kuliah PAI juga, kalau hari Sabtu kan ada tambahan itu ya. Ya. Semua kan juga digital. Kalau menurut kalian itu gimana? Maksudnya efektif atau enggak? Ataukah jamnya gimana ya? Kan kalau hari Sabtu itu dari jam ke-2 sampai jam ke-6. Menurut kalian tuh gimana? Kan itu bareng-bareng tau. Kayak mau Zoom itu juga bareng-bareng. Itu ada kesulitan enggak? Kan mengenai judulnya ini kayak gimana sih intinya cara belajar yang dulu sama sekarang, cara kalian buat adaptasi gitu loh. Nah, menurutku sih sangat-sangat tidak efektif, soalnya kemarin itu kan pas salam contohnya, pas pemateri ini salam contohnya, itu kan seharusnya hostnya MC-nya operatornya itu kan kayak kurang efektif kan, kayak nggak di mute semua, terus akhirnya rame ketumpuk-tumpuk, ya nggak sih? Bener. Kadang ya jaringan kan nggak stabil loh, jadi materi yang pemateri sampaikan itu kadang-kadang ngelek gitu, nyandet istilahnya kalau di bahasa Jawa. Solusinya ya nggak ada solusinya sih, soalnya kan pandemi. Terus ini sing ngetik siapa yang mengetik? Lintang ya? Oh ya. Oke. Gimana? Enggak dikai covernya apa? Kan? Iya. Enggak udah ada template-nya. Template. Udah ada. Kayaknya tugasnya ini kayak opsional ngono gak sih? Misal emang ada panduannya kayak di itu deh, dihimbau buat kasih ini. Tapi ini kayak enggak. Enggak. Katanya bapaknya disuruh ya, Bu. Zoom gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, misal mau dibuat yang lebih baik. Iya sih. Zoom-nya ngerekodnya sampai kapan? Berapa menit? Berapa menit, guys? Berapa menit? Harusnya berapa menit?
Minimal 15. Kayak iya. 15. Mm-mm. Ini berapa ya? Terus berapa ya ini? Ano ini sebutannya?